Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama Miss Laili. Anak-anak, apa kabarnya? Good morning everybody. Morning, morning, morning. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu ya. Anak-anak, kali ini pembahasan di pertemuan kelas Bahasa Indonesia bersama Miss Laili, kita akan membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Jika kita kilas balik di pertemuan Bahasa Indonesia kelas 11 di semester genap, itu kita telah mempelajari karya tulis ilmiah. Dan buku merupakan salah satu bentuk daripada karya tulis ilmiah itu sendiri. Nah, buku dalam siar pembahasannya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Oke, kita langsung ke pengertian ya. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita daripada imajinasi penulis, tidak sepenuhnya berdasarkan kenyataan. Sedangkan buku non-fiksi merupakan buku yang berisi informasi faktual dan kebenaran tentang berbagai topik seperti biografi, ensiklopedia, sejarah, dan panduan. Membacanya bermanfaat untuk pembelajaran dan pemahaman dunia sekitar. Nah, jika anak-anak masih belum memahami terkait buku fiksi dan non-fiksi, kita akan membahas tentang contohnya. Nah, Miss akan spill sedikit terkait contoh. Jadi, kalau buku fiksi itu mungkin yang biasa kalian temui adalah seperti komik, novel, dan lain sebagainya. Ataupun buku atau contoh dari buku non-fiksi seperti buku biografi, kemudian buku-buku self-improvement yang memang disajikan untuk memberikan informasi ataupun panduan terhadap halayak umum. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri buku fiksi dan juga non-fiksi. Buku fiksi ini merupakan buku yang cerita karangan fiktif yang imajinatif, relatif kebenarannya, menggunakan bahasa konotatif atau makna yang tidak sebenarnya, dan tidak mengikuti struktur baku. Jadi, jika kalian menemukan buku yang mungkin ide kreatifnya itu berisi imajinatif atau tidak berdasarkan kenyataan, tidak berdasarkan fakta, atau tidak bersifat informatif, biasanya itu termasuk dalam ciri-ciri buku fiksi. Dan buku-buku yang kalian temui dengan menggunakan bahasa-bahasa konotatif ataupun bahasa-bahasa yang tidak sebenarnya, itu juga termasuk ke dalam ciri-ciri buku fiksi. Dan tentunya biasanya buku fiksi itu tidak menggunakan struktur kebahasaan yang baku. Biasanya dia bisa menggunakan kebahasaan sehari-hari, kebahasaan daerah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri buku non-fiksi, ia cenderung menggunakan bahasa yang formal, berdasarkan fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Buku-buku non-fiksi juga menggunakan bahasa yang denotatif atau makna kata yang sebenarnya. Jadi, makna daripada buku non-fiksi ini adalah buku-buku yang memang sifatnya informatif, penelitian, panduan, dan fakta. Nah, kemudian ciri selanjutnya, mengembangkan ide baru dari tema yang sudah ada sebelumnya. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini pernah membaca laporan hasil observasi, teks prosedur. Nah, itu adalah tapi kemudian itu dibukukan. Nah, itu adalah salah satu bentuk buku non-fiksi karena ia bersifat informatif, kemudian berdasarkan nyata ataupun kejadian yang sebenarnya, dan kata-kata kebahasaan yang digunakan itu juga menggunakan bahasa-bahasa denotatif atau makna kata yang sebenarnya, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang seperti di fiksi tadi, yaitu bahasa konotatif. Oke, kita lanjut ke jenis buku fiksi dan non-fiksi. Nah, seperti yang tadi sudah Miss sedikit beritahu terkait contoh-contoh buku fiksi dan non-fiksi, kali ini
kita akan membahas terkait contohnya atau macam-macamnya secara detail. Nah, untuk buku fiksi itu sendiri, jenisnya ada novel, cerita pendek, komik, antologi dongeng, fiksi sains, historis, biografis, hikayat, mite, dan cerita perumpamaan. Sedangkan jenis-jenis ataupun contoh buku non-fiksi yaitu mencakup berbagai jenis seperti bahan mengajar, motivasi, referensi, biografi, sejarah, literatur, kesehatan, kajian ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh buku fiksi. Nah, ini biasanya kalau judulnya dan model covernya seperti ini, ia adalah buku-buku novel ya, atau seperti yang tadi kita sudah pelajari adalah contoh daripada buku yang fiksi gitu. Nah, untuk struktur buku fiksi itu sendiri, yang pertama itu ada orientasi, di mana dalam buku cerita berisi unsur tema, latar belakang tema, dan penokohan untuk membantu pembaca memahami teks secara utuh. Struktur selanjutnya itu ada kompilasi, di mana terdapat konflik ataupun permasalahan dalam cerita yang berujung pada klimaks. Tentunya berperan penting untuk menghadirkan emosi pada pembaca dalam buku fiksi. Selanjutnya itu ada evaluasi, yang mana akan mengarahkan pembaca ke jalan keluar dari klimaks permasalahan. Selanjutnya ada resolusi, di mana biasanya penulis akan menuju pada resolusi atau penyelesaian inti permasalahan. Dan terakhir adalah koda. Inilah tempat untuk mengekspresikan pesan moral positif dari buku fiksi itu sendiri. Oke. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh daripada buku non-fiksi, di mana ini adalah beberapa buku seperti buku biografi, buku berdasarkan panduan, dan lain sebagainya. Nah, untuk struktur buku non-fiksi, umumnya terdiri daripada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Struktur ini bersifat relatif bergantung pada kebutuhan penulis dan jenis dari buku non-fiksi itu sendiri. Selain itu, umumnya buku non-fiksi dibuka oleh abstrak yang menjadi komponen penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Abstrak memberikan gambaran ringkas kepada pembaca mengenai isi dari buku non-fiksi. Nah, kita sekarang membahas tentang unsur-unsur buku fiksi ya. Yang pertama ada sampul buku, ada pokok bab buku, kemudian ada judul bab dan subbab, kemudian ada tema, penokohan, dan juga perwatakan. Sedangkan unsur buku non-fiksi ini mirip dengan buku fiksi, tetapi penulisan non-fiksi lebih terstruktur dan juga lebih teratur. Setiap informasi yang disajikan secara berurutan akan agar pembaca bisa memahami dengan baik. Nah, konklusinya adalah kita menemukan perbedaan dan juga persamaan antara buku fiksi dan juga buku non-fiksi, di mana buku fiksi memiliki karakteristik dapat dijadikan pengayaan untuk memperkaya karya tulis atau buku yang dibuat atau ditulis di kemudian hari. Kemudian buku fiksi juga merupakan buku yang bisa digunakan untuk mengasah imajinasi kita. Selanjutnya buku fiksi itu multitafsir atau tidak menggunakan metode ataupun teori keilmuan yang jelas. Selanjutnya adalah buku fiksi tidak memerlukan kebenaran. Nah, untuk karakteristik buku non-fiksi dapat dijadikan pengayaan untuk memperkarya karya tulis atau buku yang dibuat atau ditulis di kemudian hari juga. Namun, buku non-fiksi berdasarkan data dan juga fakta yang harus jelas dan terarah serta ilmiah. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tolong
Tuliskan refleksi pembelajaranmu setelah menyimak video pembelajaran dari Miss Laili. See you, bye-bye, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.